Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, masih semangat kan? Mari kita lanjutkan untuk pertemuan kita, yaitu membahas tentang konsep dari momen gaya ya. Jadi kita sudah sampai pada pembahasan soal-soal tentang momen gaya. Oke, baik. Untuk kali ini saya punya soal kayak seperti ini ya. Ada eh, apa ini plat ya gitu ya, ada plat itu berbentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian pada tempat-tempat yang sudah saya sediakan ini ada gaya-gaya yang bekerja gitu, ada gaya-gaya pada masing tempat ini dengan nilainya berbeda gitu. Nah, mari coba kita pasangkan beberapa angka yang nantinya kita pakai untuk mengerjakan ini ya. Baik, misalkan di sini kita beri angka 2 ya. Sini panjangnya sisi sebelah kiri ini adalah 2 meter, misalnya begitu. Sini 2 meter. Nah, kemudian yang ini juga 2 meter. Nah, gitu, 2 meter, 2 meter. Nah, sementara yang di sini gayanya kita beri nama dengan FA. Oke, ini sama dengan 40 aja ya, 40 Newton. Nah, gitu. Kemudian di sini ada ini titiknya berarti titik A. Oke. Di sini adalah titik B. Nah, kemudian ada FB di sana otomatis ya. Besarnya FB. Oke, ini sama dengan di berapa ya enaknya ya. Oke, 50 aja ya. 50 Newton. Oke, sementara FC ini adalah titik C gitu. Sana ada FC. FC itu sama dengan 20 aja, 20. Oke, 20 Newton. Nah, gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan momen gaya yang bekerja pada titik A gitu misalnya di sini. Ini ya. Momen gaya yang bekerja pada titik A berarti apa? Sigma to, nah gitu, sigma to A. Momen gaya yang bekerja pada titik A. Nah, gitu. Kalau kerja kita di sini berarti FA ini nanti tidak akan menyumbangkan momen gaya. Kenapa? Karena dia bekerja pada titik itu, kan tidak punya lengan gitu ya, nggak punya R. Nah, sehingga momen gaya yang diakibatkan oleh FA ini akan sama dengan 0 gitu. Sehingga praktis untuk apa namanya segmato A itu disumbangkan oleh C dan B ya, gaya pada B dan gaya pada titik C. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat di titik C, ini ternyata jika ini ditarik ke sana, ini kan sementara A itu apa ditumpu di titik ini, maka ini ditarik ke sana otomatis akan menyebabkan A kecenderungan putarnya ke arah sana gitu. Nah, kan gitu ya. Nah, sehingga kalau seperti ini kita bisa mengatakan searah dengan putaran jarum jam. Itu karena apa? Penumpunya di sini, nah, puternya sana gitu. Tandanya positif. Oh, gitu. Oke, tandanya positif. Nah, berikutnya untuk yang B, nah gitu. B itu ditarik ke sana. Nah, sehingga kalau pada saat penumpunya di titik A akan menyebabkan gerak pelat ini ke arah sana gitu, ke arah sana, sehingga jadinya begitu. Oh, ini berlawanan dengan arah putaran jarum jam, tandanya negatif. Nah, gitu. Ya, jelaskan yang ini gampang. Oke, itu yang pertama terkait dengan arah. Yang kedua terkait dengan lengan sekarang. Oke. Pada saat penumpunya itu di titik A gitu, pada saat penumpunya ada di titik A, ini apakah FC dan FB ini sudah tegak lurus dengan lengannya gitu. Kita lihat untuk lengan FB, lengannya kan berarti ini. Kenapa? Karena
penumpunya di situ. Nah, apakah antara FB dengan lengannya seperti ini sudah tegak lurus? Berarti sudah, gitu ya, sudah tegak lurus. Begitu juga yang di FC dengan lengannya yang ini sudah tegak lurus, berarti kita tidak perlu menguraikan lagi, gitu. Tidak usah diuraikan. Kenapa? Sudah tegak lurus kok, gitu. Ya, baik. Kalau gitu kita tinggal masukkan. Oke ya. Resultan momen gaya yang bekerja pada titik A berarti ini B dulu, kita dulu. Berarti kita tulis saja minus to B, ya itu plus, ya plus to C gitu. Ya, ini to C. Baik, berarti sama dengan minus to B lah ya, ini berarti apa? FB, FB dikalikan dengan R-nya gitu, ditambah FC, yaitu FC ya, ini FC dikali dengan R-nya itu sama dengan minus berapa? FB-nya 50. Oke. R-nya berapa? 2 itu ditambah berapa di sana? FC-nya 20. Oke, dikali 2. Nah, seperti itu. Berarti ini berapa? Minus 100. Oke, ditambah 40. Nah, gitu kan? Ya, minus 100 tambah 40. Berarti berapa? Minus 60. Satuannya apa? Newton. Gaya itu kan Newton ya. R itu jarak, satuannya meter. Berarti Newton meter. Itu berarti ini adalah resultan momen gaya yang bekerja pada titik A gitu. Nah, kalau misalkan permasalahannya sekarang yang dicari adalah momen gaya yang bekerja pada titik B. Nah, gitu, pada titik B. Nah, berarti kita uraikan itu. Berarti kerja kita di titik B sekarang di sini. Berarti nanti FB ya, gaya pada titik B ini tidak menyumbangkan momen gaya. Kenapa? Tidak punya lengan. Gitu. Ya, baik. Kita cari ya sigma to B. Oke, sigma to B itu sama dengan. Nah, saya pakai yang hitam ini. Yang hitam berarti nanti untuk mengerjakan momen gaya pada titik B. Nah, gitu. Oke, dilihat sekarang. Titik B ada di sini ya. Oke, kemudian ini A itu. Lah A sekarang menyumbangkan momen gaya. Kenapa? Titik A di sini gitu. Nah, lengannya gaya di sini adalah yang ini. Nah, apakah gaya ini sudah tegak lurus dengan lengannya? Berarti sudah selesai untuk yang FA. Berarti untuk to A sudah beres, tidak perlu diuraikan. Gitu. Nah, kecenderungan untuk geraknya kemana? A itu yang disebabkan oleh gaya A, berarti ke situ. Kalau penumpunya di sini, ya toh, arah seperti ini dikatakan berlawanan dengan arah putaran jarum jam, berarti tandanya negatif, gitu. Ya, berarti jadinya apa? Minus to A. Itu minus to A. Nah, kemudian yang B. Yang B kalau penumpunya di sini yang C ya, yang C. Kalau penumpunya di sini, maka C itu akan menyebabkan gerak ke arah sana gitu. Itu kan seperti ini. Nah, itu. Nah, maka kalau ini penumpunya arah ke situ berarti searah dengan putaran jarum jam, tandanya positif gitu. Nah, berarti ini plus to B. To C ya, to C ya, to C. Kenapa? Ini gayanya gaya yang disebabkan oleh titik C di titik C sana gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian berikutnya, apakah C ini sudah tegak lurus dengan lengan? Lengannya yang mana? Loh, ini penumpunya. C di sana, berarti lengannya ini yang miring. Oh, belum ya berarti.
ini arah ke situ. Lah berarti kan ini belum tegak lurus, maka tugas kita adalah mentegak luruskan gitu. Mentegak luruskan berarti ini harus tegak lurus ke sana. Nah, gitu. Nanti di sini FC titik-titik gitu. Apa ini isinya nanti dulu? Berarti ada theta. Iya, gitu. Nah, kalau di sini kita butuh theta, ya kita hitung berapa sudutnya gitu. Nah, sudutnya berapa di sini kita cari. Ini belum tahu kita sudutnya ya. Nah, kalau misal theta ada di sini, nah, ini adalah theta. Nah, berarti kita harus nyari gitu, ya. Berarti kalau saya anggap theta di sini, ini thetanya, berarti kan ini x-nya. Ya, ini x-nya berarti. Yang ini adalah sisi miring. Nah, kalau saya pindah kan jadi begini. Oke, nah, kayak gitu ya. Oh, gitu. Sana theta gitu. Berarti ini angka 2. Nah, sementara di sana juga 2, maka di situ berapa? Nah, gitu. Nah, yang di situ berarti caranya pakai rumus segitiga siku-siku aturan Pitagoras kan gitu ya. Sama dengan yang ditanya itu sama dengan akar kan gitu. 2 kuadrat, nah itu ditambah 2 kuadrat. Nah, sama dengan akar berapa? 4 tambah akar 8, ya akar 8. Berarti berapa? 2, ya akar 8 ya. Ini 4 tambah 4. Berarti 2 kali 4, berarti 2. Ya akar 2 meter. Nah, ternyata di sini 2 akar 2. Gitu. Ya, ini kan R-nya tuh, ya sisi miringnya. Sehingga kalau kita misalkan nyari theta itu ya, theta jelas itu. Tetanya berarti kita pakai cos, oke. Cos theta sama dengan itu kan X per R. X-nya ini tadi 2. Oh, itu dibagi. R-nya berapa ketemunya? 2 akar 2 lah dicoret. Nah, gitu. Ya, jadinya berapa? 1 per Oke, 1 per akar 2. Loh, bentuknya masih jelek. Ya, kita buat agar lebih bagus dikalikan akar 2 per akar 2. Oh, gitu. Jadi berapa ini? Ini berapa ya? Setengah. Oke, setengah akar 2. Lah, cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Berarti tetanya hafal kan? Berarti tetanya adalah 45 derajat. Nah, berarti di sini tetanya 45 derajat. Otomatis di situ juga 45 gitu di sini. Di sana juga 45 kan gitu ya. Gitu ya. Nah, dengan demikian maka di sini tetanya jelas. Nah, kalau seperti ini theta. Nah, gitu. Maka FC-nya ini adalah FC cosinus berapa? 45. Oke, cosinus 45. Sudah. Nah, berarti kita tinggal masukkan ini. Oke, minus FA berapa? 40. Oke, 40. Nah, dikali lengannya berapa? 2. Itu ditambah FC berapa? FC-nya kita ganti jadi FC. Oke, cosinus 45 derajat. Dikali berapa? Lengannya yang ini sekarang, yang ini. Berapa tadi ketemunya? 2 akar 2. 2 akar 2. Itu. Nah, ini sama dengan min 80 ditambah FC-nya berapa? FC-nya itu 20. Oke. Cos 45 berapa? Setengah akar 2 dikali 2 akar 2. Dicoret. Nah, gitu. Sehingga ini tinggal berapa? Minus 80. Oke, kita tambahkan. Ini sudah kecoret 20 kali 2 ya, tambah 40. 20 kali 2, 20 kali 2 kan ini akar 2 kali akar 2. Oke, sama dengan berapa? Minus 40 Newton meter. Udah selesai. Nah, gitu. Ini berarti resultan momen gaya yang bekerja pada titik B. Nah, begitu.
Nah, nanti kalau misalnya ditanya di C, monggo dicoba ya. Dicoba, yang jelas sudah ada ininya sudah ketemu, caranya sama begitu tadi. Oke, baik demikian adik-adik untuk contoh soal kali ini. Kita ketemu lagi di bagian yang lain, tetap semangat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar bisa menerima notifikasi video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.